Kejadian ribut-ribut di meja Megan dan Lisa akhirnya menarik perhatian Anton dan Herman yang berada tidak jauh dari mereka. Sejenak Herman dan Anton saling pandang lalu tanpa dikomando mereka berdua bergegas menuju ke arah ribut-ribut tersebut. Baru saja mereka berdua sampai, Herman sudah menegur Megan dengan kata-kata kesat. "Ada apa ini, Megan? Apa kau kira ini pasar malam yang bebas berteriak sesuka hati MU? Ini adalah pertemuan para orang-orang terhormat. Jaga sikap MU atau kau akan dilempar keluar oleh petugas keamanan," kata Herman menghardik Megan. Berbeda dengan Herman, Anton malah memperhatikan pelayan yang jadi korban pelampiasan amarah Megan tersebut. Benar saja. Ketika Anton mengenali siapa pelayan tersebut, dia pun segera berkata dengan nada menghina. "Ternyata itu kamu, Jerry. Benar-benar sampah. Kau itu tidak pernah jera. Tidak di restoran bahagia, tidak di hotel teratai ini. Kau selalu tidak becus melayani tamu," kata Anton sambil menudingkan jari telunjuknya. Mendengar Anton menyebut nama Jerry, Herman segera memperhatikan wajah pelayan itu. Astaga, benar saja bahwa itu adalah Jerry sahabatnya. Megan yang merasa mendapat dukungan dengan kehadiran Anton makin meningkatkan tekanannya kepada Jerry. "Kau tahu Anton, pelayan mesum ini berusaha untuk menyentuh pahaku dengan alasan yang bukan-bukan. Kalau tidak diberi pelajaran, lelaki mesum ini akan selalu berbuat yang tidak-tidak terhadap gadis lain," kata Megan. Kasihan melihat Jerry yang terus terpojok, Herman langsung menghampiri Jerry dan segera bertanya. "Sebenarnya apa yang terjadi, Jerry?" tanya Herman. "Kejadiannya persis seperti ketika kau menjegal kakiku dan aku terjatuh waktu di restoran bahagia dulu," kata Jerry menjawab pertanyaan Herman. "Maafkan aku atas kejadian yang dulu itu, Jerry," kata Herman dengan raut wajah penuh penyesalan. "Hei, jika kalian terus mengobrol, lalu bagaimana denganku? Kau harus mengganti kerugian yang aku alami," kata Megan berteriak. "Kau Megan, kecilkan sedikit volume suara MU. Ini bukan pasar ikan," kata Herman kembali menegur. "Aku tidak bersalah. Semua ini adalah kesalahan MU sendiri yang sengaja menumpahkan minuman itu. Aku tidak punya apa-apa untuk memberikan MU kompensasi untuk itu," kata Jerry. "Jika bukan karena ini adalah pertemuan orang-orang besar, kau pasti akan aku hajar di sini, Jerry," kata Anton dengan geram. "Jika kau tidak punya apa-apa, maka berlutut dan minta maaf sekarang," kata Megan yang sepertinya tidak ingin masalah itu berakhir begitu saja. "Cukup, Megan. Kau, Lisa dan Anton sudah sangat keterlaluan menghina aku. Aku di sini bekerja untuk melayani semua orang. Bukan hanya dirimu saja. Jika kau ingin menyuruhku melakukan sesuatu yang tidak wajar, maka kau boleh membawa pelayan pribadi MU ke sini untuk melayani MU," kata Jerry dan segera berbalik. Sedikit pun dia tidak menghiraukan Megan yang membanting kakinya ke lantai dengan kesal. Herman yang melihat masalah itu telah selesai begitu saja akhirnya merasa lega dan segera meninggalkan ketiga orang yang masih diliputi kejengkelan itu. Saat ini Jerry segera menyusun gelas minuman dan segera membawanya ke dalam satu ruangan yang luas dengan meja panjang dan puluhan kursi berbaris di tempat itu. Sesaat Jerry menatap kursi yang berada di kepala meja. Kursi itu lain dari yang lain dan hanya ada satu di ruangan itu. Itu adalah kursi di mana pemilik perusahaan duduk dalam pertemuan nanti. Berada di ruangan itu membuat Jerry terbayang apa yang akan terjadi nanti. Pasti akan banyak drama sebentar lagi akan terjadi. Agak lama juga Jerry larut dalam lamunan sampai akhirnya dia ingat bahwa dia harus melakukan sesuatu agar pertemuan kali ini bisa terlaksana tepat waktu. Jerry segera mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celananya dan segera menekan tombol on untuk menghidupkan ponsel. Beberapa lama menunggu akhirnya ponsel itu pun siap beroperasi. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Jerry adalah menelepon Tuan Barry. Pada saat yang sama, Tuan Barry, Tuan Richard, Ronald dan Austin sedang melayani Tuan Jackson William. Namun, baru saja dia akan membuka mulut, tiba-tiba ponselnya berdering. Saat dia menatap ke layar ponsel, dia melihat bahwa yang meneleponnya adalah Jerry William. Tuan Barry yang sejak tadi sangat gelisah karena Jerry belum juga menampakkan diri segera menjawab panggilan tersebut dengan jantung berdebar. "Halo Tuan Muda. Di mana Anda saat ini? Mengapa Anda belum juga tiba? Apakah telah terjadi sesuatu?" tanya Tuan Barry membombardir Jerry dengan pertanyaan.
Tuan Barry. Aku sama sekali tidak berhalangan, kata Jerry dengan santai. Lalu di mana Anda saat ini, Tuan Muda? Kau tahu bahwa aku sangat khawatir acara ini akan batal karena ketidakhadiran Anda, kata Tuan Barry. Aku sudah berada di dalam ruangan pertemuan. Anda bisa memulai pertemuan sekarang, kata Jerry mengatakan bahwa dia telah menunggu mereka di ruang pertemuan. Apa? Anda? Bah, bagaimana bisa? Kata Tuan Barry tidak percaya. Dia segera mengakhiri sambungan telepon dan tampak terburu-buru berjalan menuju ke pintu ruangan pertemuan. Ada apa, Barry? Kau tampak sangat terburu-buru, kata Tuan Richard heran melihat perubahan sikap Tuan Barry. Tuan Muda sudah menunggu kita di ruangan pertemuan, kata Tuan Barry segera melangkah panjang-panjang menuju pintu ruangan tersebut. Sebaik saja Tuan Barry masuk ke dalam ruangan pertemuan itu disusul oleh Tuan Richard, Ronald, dan Austin. Mereka semua kompak kaget melihat Jerry berpenampilan seperti pelayan sedang sibuk meletakkan gelas minuman di atas meja mengikut jumlah kursi di ruangan itu. Ini. Tuan Muda, apa yang Anda lakukan dengan penampilan seperti ini? Kata Tuan Barry dengan tergopoh-gopoh menghalangi Jerry yang sedang sibuk mengatur gelas di ruangan itu. Keterkejutan itu bukan hanya Tuan Barry yang mengalaminya. Ronald dan Austin juga merasa serba salah melihat Jerry berpakaian pelayan. Hal ini membuat Tuan Richard yang belum mengenal Jerry merasa kebingungan dengan tingkah ketiga orang yang tampak seperti ketakutan itu. Ada apa, Tuan Barry, Paman Ronald dan Paman Austin? Kalian seperti melihat hantu saja, kata Jerry acuh tak acuh lalu melanjutkan pekerjaannya. Tuan Muda, mengapa Anda seperti ini? Ya ampun. Tolonglah Tuan Muda. Jangan buat kami merasa serba salah seperti ini melihat Anda menjadi pelayan dengan menyiapkan gelas minuman seperti ini, kata Tuan Barry melarang Jerry untuk melanjutkan aktivitasnya. Jika aku tidak melakukan pekerjaan ini, bagaimana manajer Tom akan membayarku $50? Tanya Jerry dengan senyum mengembang di bibirnya. Apa? Manajer Tom? Kurang ajar. Berani sekali dia, bentak Tuan Barry. Dia lalu segera keluar dan berteriak memanggil manajer Tom yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Manajer Tom yang terlihat heran mengapa Presiden Barry berteriak seperti orang marah memanggil-manggil namanya segera berlari diikuti tatapan heran dari setiap orang yang ada di ruangan itu. Pak Presiden, ada apa Anda memanggil saya? Tanya manajer Tom dengan terheran-heran. Masuk. Bentak Tuan Barry membuat manajer Tom sedikit terperanjat namun tetap mengikuti perintah Tuan Barry. Begitu dia sampai di dalam, kini tampak Ronald, Austin dan Tuan Richard yang sedang memperhatikan Jerry tanpa berkedip. Ada apa, Jerry? Apakah kau telah berbuat kesalahan sehingga membuat orang-orang besar ini marah? Kata manajer Tom menghampiri Jerry dan langsung menjewer telinga Jerry. Aduh, ampun Pak Tom. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kata Jerry sambil menyeringai menahan rasa sakit akibat dijewer oleh manajer Tom. Melihat Jerry dijewer begitu saja oleh manajer Tom membuat Tuan Barry yang ingin menegur manajer Tom dengan keras segera mengurungkan niatnya. Dia terpaksa menyembunyikan tawanya sejenak lalu segera menguasai perasaan lucu yang menggelitik di hatinya saat ini dan berkata, Manajer Tom, apakah kau tahu siapa orang yang sedang kau jewer itu? Tanya Tuan Barry sambil tersenyum masam. Ya aku tahu Tuan. Dia adalah Jerry. Aku merekrutnya menjadi pelayan separuh waktu di sini karena kita kekurangan tenaga pelayan. Aku membayar mahal untuk dirinya. Tapi jika dia berbuat kesalahan, maka aku akan memberi hukuman kepadanya, kata manajer Tom tanpa tedeng aling-aling. Lepaskan tangan MU dari telinganya manajer Tom. Aku khawatir jika kau mengetahui siapa dirinya, maka kau akan terkencing di dalam celana, kata Tuan Barry menyuruh agar manajer Tom berhenti menjewer telinga Jerry. Mengapa Tuan Presiden? Apakah Jerry ini tidak melakukan kesalahan? Lalu mengapa Anda berteriak dengan marah memanggilku? Tanya manajer Tom tidak mengerti. Aku memanggil MU dengan marah karena kau telah lancang menyuruh Tuan Muda kita bekerja sebagai pelayan di hotel miliknya sendiri, bentak Tuan Barry dengan lantang. Apa? Hanya itu kata-kata yang keluar dari bibir manajer Tom. Dengan tangan bergetar dia segera melepaskan jewerannya di telinga Jerry dan jatuh berlutut di lantai.
Maafkan aku yang buta ini. Aku tidak mengenal Anda tuan muda, kata manajer Tom. Bangkitlah manajer Tom. Anda tidak bersalah. Akulah yang tidak sempat memperkenalkan diri kepada MU, kata Jerry sambil menarik manajer Tom agar segera berdiri kembali.